Saya dipanggil oleh Kapolri sebelum pilkada. Habib Rizik udah mundur sajalah. Anda punya hitungan dari mana kalau calon Anda bakal menang? Saya jawab. Saya katakan kalau Anda tidak curang, calon kami akan menang 80%. Tapi Anda curang sekalipun, insya Allah calon kami akan menang 60%. Kita lihat aja besok pilkada. Ternyata besoknya betul kita menang, saudara. Kita menang total, menang mutlak hampir 67% di Jakarta. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa bisa menang? Singkat saja yang saya mau sampaikan. Kenapa ada 7.500.000 orang kumpul di aksi 212 di Jakarta? Kenapa, saudara? Ada apa? Semua itu adalah minhatun ilahiyah. Semua itu anugerah dari Allah. Allah yang satukan semua hati. Allah yang tundukkan mereka. Allah yang gerakkan hati mereka. Sampai mereka rame-rame turun ke Jakarta. Sampai yang dari Kalimantan ribuan yang datang, saudara. Dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur turun ke Jakarta. Nggak ada yang ngongkosin mereka, saudara. Nggak ada. Mereka turun karena panggilan hati, karena panggilan jiwa untuk bela agama. Begitu kita bersatu, pertolongan Allah datang, saudara. Kalau Allah sudah tolong, sehebat apapun musuh kita tidak akan bisa menang. Saya pernah mengalami, saudara, di Jakarta. Saudara, ada seorang calon gubernur yang arogan, diduga juga banyak melakukan korupsi, saudara, dan menghina Islam. Saudara, ikut dalam pilkada 2017 di Jakarta. Saya tidak terima. Saya datang dulu ke partai-partai, karena Islam itu wajib kita dakwah dulu. Gak boleh kita jihad sebelum dakwah. Gak boleh kita amar ma'ruf nahi munkar sebelum dakwah. Dakwah dulu yang santun. Kita dakwah. Kita datengin semua pimpinan partai. Saya temui. Saya ajak beberapa ulama di Jakarta. Apa kita minta? Tolong Pak, orang ini jangan dicalonkan sebagai gubernur di Jakarta. Kan banyak yang lain yang bagus. Ini Jakarta, daerah mayoritas muslim dan Islamnya kuat. Tiap hari itu di Jakarta pagi siang malam ada pengajian, ada tabligh akbar, saudara. Jakarta kalau Islamnya nggak kuat, tabligh akbarnya sepi, mungkin dari kemarin udah tsunami, saudara. Karena maksiat di Jakarta juga luar biasa. Tapi karena banyak pengajian, banyak marhabanan, banyak masjid, banyak umat, banyak kiai buka majelis, itu jadi paku bumi, saudara. Sehingga musibah-musibah tadi terhindarkan. Nah saya datang kepada mereka. Jakarta ini banyak ulama, banyak habaib. Kenapa sih nggak pilih calon gubernur tuh yang bagus, yang baik, yang soleh, yang beriman, yang bertakwa? Udah kita sampein semua partai, saudara. Ternyata partai-partai besar nggak mau denger, saudara. Tetap aja dicalonin, saudara. Nah, akhirnya begitu masuk pilkada hanya 3 partai yang kecil, nggak besar, mendukung daripada calon muslim. Semua partai besar mendukung yang bersangkutan. Arogan, dia hina Islam. Makanya kita nggak mau dia jadi gubernur, saudara. Nah akhirnya apa, saudara? Orang ini didukung presiden, didukung panglima TNI, didukung Kapolri, didukung partai-partai besar, didukung oleh para konglomerat, didukung oleh semua lembaga survei, saudara, didukung oleh media-media TV mainstream nasional, saudara. Semua dukung dia. Di atas kertas secara ilmu politik dia menang. Nggak mungkin dia kalah, saudara. Nah kita nih, saudara, para ustadz, para kiai-kiai kampung, saudara, kumpul. Bagaimana nih? Yang mendukung cuma 3 partai, partai yang nggak terlalu besar. Nah, sementara mereka punya duit, masyarakat dibagi-bagi duit media, saudara. Nah bagaimana untuk menang, saudara? Nah, untuk menang kita bersatu. Kalau kita bersatu kita bisa menang. Maka itu kita satukan umat, saudara. Dari 2016 sudah kita mulai satukan. Ada aksi 411, ada aksi 212, saudara. Terus
Akhirnya umat kita undang dari mana-mana supaya bagaimana kita bisa menang. Maaf Pak Bu ya, kalau ditanya sekarang ilmu politik, mustahil calon ini kalah. Didukung presiden, didukung perangkat, sampai menteri saudara menginstruksikan seluruh aparatur sipil yang ada di Jakarta wajib pilih orang yang dipilih presiden. Nggak ada kita kesempatan untuk menang. Tapi pertolongan Allah lain, saudara. Begitu kita bersatu, apa yang terjadi di hari H pilkada, saudara? Pondok-pondok pesantren sepanjang Jawa sampai Madura, bahkan pondok-pondok pesantren dari Lampung sampai Palembang sampai ke Sumatera Barat, saudara. Santri-santrinya yang punya KTP Jakarta dia pulangkan semua ke Jakarta, saudara. Pengusaha yang kaya nyiapin bisnya. Berapa santri? 1.000, 2.000, 3.000. Pengusaha nyiapin bisnya berangkat ke Jakarta, saudara. Di hari pilkada. Dan di hari itu lagi ujian semua pesantren, semua sekolah, saudara. Tapi kiai-kiainya bersatu. Mana santri-santri punya KTP Jakarta, naik bis, pulang, ikut nyoblos di Jakarta, habis itu balik lagi ke pesantren. Semua turun, saudara. Sehingga pilkada di Jakarta rasa pilpres, saudara. Padahal cuma pilkada aja, tapi ketegangannya, saudara, rasa pilpres. Begitu kita bersatu, pertolongan Allah datang, saudara. Dan apa yang terjadi? Ternyata calon yang kita dukung menang, saudara. Sehari sebelum menang saya dipanggil oleh Kapolri sebelum pilkada. Habib Rizik udah mundur sajalah. Anda punya hitungan dari mana kalau calon Anda bakal menang? Saya jawab. Saya katakan kalau Anda tidak curang, calon kami akan menang 80%. Tapi Anda curang sekalipun, insya Allah calon kami akan menang 60%. Kita lihat aja besok pilkada. Ternyata besoknya betul kita menang, saudara. Kita menang total, menang mutlak hampir 67% di Jakarta. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa bisa menang? Singkat saja yang saya mau sampaikan. Kenapa ada 7.500.000 orang kumpul di aksi 212 di Jakarta? Kenapa, saudara? Ada apa? Semua itu adalah minhatun ilahiyah. Semua itu anugerah dari Allah. Allah yang satukan semua hati. Allah yang tundukkan mereka. Allah yang gerakkan hati mereka. Sampai mereka rame-rame turun ke Jakarta. Sampai yang dari Kalimantan ribuan yang datang, saudara. Dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur turun ke Jakarta. Nggak ada yang ngongkosin mereka, saudara. Nggak ada. Mereka turun karena panggilan hati, karena panggilan jiwa untuk bela agama. Begitu kita bersatu, pertolongan Allah datang, saudara. Kalau Allah sudah tolong, sehebat apapun musuh kita tidak akan bisa menang. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Wajib kamu sekalian bersatu, kata Nabi, berjuang bersama, jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Saudara, sekuat apapun kita, sehebat apapun tenaga kita, sekaya apapun harta kita, sebanyak apapun pengikut kita, tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu mengalahkan musuh, walaupun musuh itu jauh lebih lemah dari kita. Nggak ada gunanya kita kuat, kaya, hebat kalau tidak ada pertolongan Allah. Sekecil apapun jumlah kita, semiskin apapun harta kita, selemah apapun tenaga kita, saudara, sedikit apapun pengikut kita, tapi kalau ada pertolongan dari Allah, musuh sekuat apapun nggak bakal mampu untuk mengalahkan kita. Kenapa? Ada pertolongan Allah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Nasrum minallah, pertolongan itu datang dari Allah. Kalau sudah datang pertolongan Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan menjadi dekat untuk kita, saudara. Jadi kuncinya bersatu. Maka itu saya minta nih semua nih masyarakat nih, termasuk semua para pimpinannya,
Pak Bupatinya, Wakil Bupatinya, semua bersatu. Makanya malam ini saya girang banget, saudara. Bupati, Ibu Bupati datang, Wakil Bupati datang, saudara. Bahkan mantan bupatinya yang sekarang jadi anggota dewan datang, ulamanya, ustadznya, masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi, saudara, langkah yang baik buat kita semua untuk bersatu. Saudara, kalau masyarakat Berau bersatu, nggak ada yang bisa neken-neken masyarakat Berau. Walaupun itu orang dari pusat, saudara. Orang dari pusat datang ke Berau, mau minta ini, mau minta itu, mau garap ini, mau garap itu, saudara, nggak bisa kalau masyarakat bersatu, saudara. Betul? Maka itu saya mau tanya semua, siap bersatu? Jawab yang kompak, siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Jadi kalau kita bersatu, nggak akan bisa dikalahkan, saudara. Baik.